Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng Billy Viali di sini di Ngobrol bareng episode ke-18. Dan lagi-lagi kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan kita hari ini mengangkat tema perkembangan industri pengolahan kopi semakin prospektif. Nah, kita akan ngobrol bareng dan ngobrol banyak sama bro kita pada siang hari ini. Kita akan mengulas bagaimana industri kopi di Indonesia. Nah, beliau ini emang pecinta kopi, kemudian juru kopi, kemudian juga sempat menjadi juri juga. Dan beliau memiliki beberapa produk ya. Contohnya seperti ini adalah Brewing Space. Ini adalah salah satu produk beliau. Dan langsung saja kita sapa. Halo Bung Rasta. Yes, halo. Apa kabar, Bro? Sehat. Sehat. Selalu sehat gue. Selalu sehat. Nggak boleh sakit. Kalau sakit nggak bisa jalan. Bener banget. Bener. Dari mana nih? Dari tadi sih di sini. Iya bener. Ngobrol sama gue ya. Kita ngobrol tadi di belakang. Siap. Oke, gue dari Bogor. Dari Bogor ya. Yes. Kesehariannya kalau boleh diceritakan ngapain nih sekarang? Kerjaan gue ngerjain orang. Ngerjain orang, siap. Dalam hal kopi. Dalam hal kopi. Oke. Lebih kepada sekarang gue trainingin orang, trainer, terus kadang juga ini kadang-kadang aja ya, karena memang lagi tergantung mood. Ngerosting, lalu Ngerosting nih kalau roasting bukan roasting orang. Oh, bukan roasting tapi roasting orang kopi. Ya? Roasting kopi. Lalu sisanya ada paling setup coffee shop. Oke, siap Bung. Ini namanya Bung Rasta. Ya. Kayak salah satu band ya, reggae, Rasta. Oke. Nih gimana nama panjangnya, nama lengkapnya? Nama gue sebetulnya Simon Petrus. Kenapa ke Bung Rasta? Bung itu pertama karena orang Timur, karena gue keturunan orang Timur. Asli dari Maluku. Maluku. Okay. Nah, jadi kalau orang Timur itu biasanya dipanggil Bung. Ya benar. Tapi biar kalau zaman gue sekolah dulu kan biar kelihatan kayak keren, Bungnya itu nggak pakai G, tapi pakai K terus pakai Z. Bungs. Bungs. Dan di zaman itu gue lagi emang main musik dulu. Okay. Dulu main musik zaman anak band sekolah. Ya? Anak band banget. Okay. Sama udah dulu. Pas dulu kita. Gue vokalis lu apa nih? Vokalis juga. Kita sama-sama vokalis. Di sini kita konser. Kebetulan gue lebih mengkiblatnya ke reggae. Zaman itu. Baru jadi perubahan tuh ada banget ya. Dari zamannya ngerok banget. Abis itu langsung ke indie. Reggae juga lagi rame-ramenya. Nah, itu karena gue lebih sukanya cenderungnya ke reggae, biar dibilang kayak Rastaman. Rastaman. Boleh ngomong anjay nggak? Boleh. Oh boleh. Oke, siap. Nah, jadi karena Rastaman, kalau dibilang Rastaman kan agak ini, terus RASTA itu biasa aja gitu. Nah, gue pengen lebih agak keren dikit dulu. Gimana? RAZTHA. Jadi Bungs Rasta. Bungs Rasta. Nah itu. Oke. Akhirnya kepake aja terus. Sampai sekarang. Oke, jadi emang kesibukannya sekarang ngerosting, terus bikin konsep juga, setup coffee shop dan ya udah bikin produk aja paling. Nah, Bung, boleh diceritakan nggak, lu gimana bisa terjun ke bisnis kopi? Kecemplung, nggak sengaja. Kecemplung nggak sengaja, basah nggak tuh? Basah. Kalau udah basah, mending basahin aja tenggelam. Oke, gimana tuh ceritanya, Bro? Gue memang berawal dari kuliahnya gue perhotelan. Lu kuliah perhotelan nih? Yes. Di Jakarta? Di Jaksel. Oke, anak Jaksel. Anak Jaksel banget. Dulu. Gue kuliah di perhotelan di Cipete. Lalu gue masuk di dunia perhotelan juga di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Dari situ gue ke kapal pesiar. Kapal pesiar, dan akhirnya keseharian gue karena memang gue di bar terus dan gue tukang minum. Siap. Minum air putih ya, minum kopi. Air putih tapi yang agak sedikit memabukkan. Siap. Karena terbiasa di situ akhirnya gue bosan sendiri. Lalu gue nggak sengaja nongkrong di coffee shop, tempat kopi sih, kedai, bukan coffee shop sih. Lebih ke kedai kecil. Gue minum kopi lah di situ iseng karena memang lagi pengen santai. Gue nemu, gue minum.
Terus gue mau kasih gula. Itu di 2014. Tapi sebelum jauh ke sana, lu di perhotelan ini berapa lama? Gue dari 2010. Dari 2010 sampai 2013. Oke, 3 tahun lu di perhotelan. Terus lu ke kapal persiar. Iya. Oke, itu berapa lama? Setahun aja, 1 kali kontrak. Oke, siap. 4 tahun lah. Terus akhirnya lu cari suasana baru, bosen dengan aktivitas lu ngopi, terus? Nggak sengaja si baristanya tuh bilang, "Bang, jangan dicobain deh, jangan dikasih gula." Karena gue dulu kan sempet ke wine tester juga. Okay. Di wine itu kan ada flavor dari wine-nya. Gue coba, loh kok ini kok ada kayak cengkehnya, ada kayak rempah-rempah gitu. Ketika gue minum kopi itu secara pelan-pelan ada coklatnya. Kok bisa? Nah dia nggak sengaja, dia ngomong lah, dibilangin ini begini, basicnya aja sih dia cerita. Tapi menarik buat gue. Di situ gue langsung, wah, gue kayaknya pengen belajar kopi. Karena kenapa? Gue masih di dunia F&B. Ini siklus kopi ini kan masih di F&B, jadi gampang lah buat gue waktu itu gue mikir ya. Terus sempet juga di bar dulu kan, di hotel gue pegang mesin kopi ya, tapi gitu doang yang otomatis gitu. Dan tinggal pencet langsung keluar. Tapi untuk steaming tetap kita harus nyetim sendiri gitu. Nyetim tuh ngebersihin nggak sih? Steam itu bukan motor atau mobil, tapi lebih ke kita bikin foam si kopi supaya bisa gambar latte art. Cuma waktu itu gue nggak main ke situ, nggak tahu. Cuma gue bisa foaming aja. Dari situ gue belajar lah di situ. Kita belajar dari hal yang kecil, manual. Jadi gue belilah alat-alat manual, gue coba sendiri dan udah sedada lah itu airnya. Udah terus aja langsung nyemplung, tenggelam. Siap. Nah, jadi lu udah berapa lama nih menggeluti industri kopi sampai dari sekarang? 2014 ke 15-an akhir, 2014 akhir. Ya let's say 2015 lah ya, 2015 awal. Jadi udah hampir ya 10 tahun lebih ya. Iya 2000 kayaknya. Nah, terus ini bisa menjadi coffee brewers. Apa ini coffee brewers? Jadi gue lebih banyak memang bergerak di bidang kopinya itu lebih ke manual. Jadi di kopi itu ada brewing lebih ke brewing kopi. Sebenarnya semua yang dilakukan di kopi itu ngebrewing, iya kan? Ekstraksi itu brewing gitu. Cuma ada klasifikasinya. Ya sebetulnya enggak juga sih. Cuma sekarang itu orang yang mau jalannya kemana dulu nih? Latte art kah? Atau ke manual brew? Nah makanya kenapa kita dibilangnya lebih ke coffee brewer gitu. Siap. Nah bro, sudah berapa banyak mengikuti kejuaraan kopi di nasional maupun internasional? Jadi kalau nasional gue belum nyampe nih. Gitu ya. Kalau nasional gue belum nyampe, tapi kalau semi nasional udah. Siap. Ya konsepnya sama dengan sesi di nasional udah. Cuma kenapa gue bilang belum sampai ke sana? Karena memang dari Indonesia ini banyak banget yang ke sana, jadi online kan untuk ininya pendaftarannya. Nggak pernah dapat terus. Siap. Oke. Nah, pernah dapat terus. Nih kalau berbicara tentang kejuaraan kopi, apa sih yang dilombain? Mental. Buat gue sih mental. Mental ya. Bukan rasa kopinya. Ya itu sih plusnya di situ. Tapi kalau buat gue untuk kejuaraan adalah mental. Yang mana orang biasanya masih salah kaprah. Untuk kejuaraan-kejuaraan kecil ya. Kejuaraan-kejuaraan kecil kayak wilayah doang. Itu buat gua kejuaraan kopi kayak kompetisi manual brew atau latte art yang ditatar adalah mental. Lu ready apa kagak? Karena yang lu lakukan ini kan keseharian lu tiap hari. Untuk kalau misalnya dia seorang barista. Keseharian lu setiap hari. Ya lu nge-brew, nyeduh kopi, lu bikin manual brew atau lu bikin latte art, itu udah kebiasaan keseharian. Tapi kan ketika udah di stage, mental kita kan diuji nih. Betul. Nah, sisinya adalah gimana kita mengalahkan ego kita. Bukan ngalahin kompetitor yang jadi pesaing. Emang gue potong sebelum jauh ke sana. Kategori kejuaraan tuh ngapain aja? Menyeduh. Menyeduh. Nyeduh kopi tuh. Menyeduh. Itu ada dilombain loh.
Serius, ini sampai internasional loh. Duh, kayaknya mak gue jago nih nyeduh kopi ini di rumah yang gue ikutin, mak. Oke, jadi untuk penilaiannya, nah dari sisi penilaiannya, itu kan tadi dari sisi umumnya ya, kalau gue ini kompetisi itu untuk mental. Tapi kalau dari sisi penilaiannya, teknisnya ialah lebih kepada rasa, di balancing rasa, sweetness dari rasanya, dari yang ininya, terus acidity-nya. Dan di kopi itu kan sebetulnya flavornya banyak, sama kayak di wine, sama kayak di teh, itu flavornya banyak. Ada anggur, ada melon, ada jeruk, apel, itu banyak banget, bahkan pisang. Oke, berarti teknisnya ya nyeduhnya itu ya, dari cara menyeduh dan alat yang digunakan. Karena alat yang digunakan itu bisa mempengaruhi bagaimana rasa si kopi itu. Nggak cuma dari alatnya, tapi dari ukuran partikel kopinya, kandungan air yang ada di kopinya, kandungan airnya itu apa aja, dan seberapa persen mineralnya. Di situ ada macam-macam lagi di mineral itu. Jadi banyak penilaiannya, poin-poinnya. Poin-poinnya banyak. Terus gue pernah mendapatkan informasi nih, Bung. Cara nyeruput kopi itu katanya semakin nyaring tuh semakin kena ke beberapa titik di mulut, tuh benar apa enggak sih? Sebetulnya bukan semakin nyaring. Kayak gitu. Itu cuma karena trennya aja. Cara nyeruput kopi itu lebih nyaring, itu kayak keren banget. Itu berarti salah ya? Jadi sebenarnya bukan salah sih. Jadi kita menyeruput itu dalam artian adalah menyebarkan air yang kita ambil dari si sendok ke seluruh permukaan lidah. Nah, di lidah ini kan ada yang namanya indera perasa ya. Betul. Bukan indera yang lain. Lambang. Jadi ada indera perasa yang mana akan dominan di mana untuk rasanya itu. Makanya kita seruput lah. Kalau semakin kencang itu semakin keselak kita kadang. Apalagi dibarengin dengan napas, itu pasti akan keselak. Sebetulnya enggak. Kalau gue sendiri, gue cuma begitu aja kadang. Nah, kalau misalkan memang pengen ini biar lebih kerasa kenceng, kita spreading si airnya itu lebih kenceng di dalam. Jadi kayak misalkan ibarat gampangnya adalah kalau kita pakai selang air, kita tuangin air di situ, cuma nyebarin begitu aja. Tapi kalau kita kecilin, kita pencet, kita semprot ke seluruh, jadi menyebarnya lebih banyak. Dan akhirnya ke titik-titik di mulut mungkin akan lebih sensitif. Spesifik. Seperti itu. Jadi buat teman-teman atau sobat Jokpro pecinta kopi, itulah teknik cara meminum kopi ya. Disemprot. Disembur. Oke. Nah, Bro, kalau boleh tahu nih, sekalian sharing ya, berapa kira-kira coffee shop yang pernah Bung Rasta buka? Untuk bantu buka berapa? 1, 2, 10 lebih? Ada 10-an mungkin. Ada 10, oke. Ada tier-tiernya nggak sih? Tier kayak Mobile Legend. Kayak Mobile Legend, Mythic ya. Sebetulnya tergantung kepada budgeting juga sih. Siap. Budgeting penting. Budgeting yang paling penting satu. Yang kedua, konsepnya seperti apa. Mau lebih ke situ aja sih sebetulnya. Nah, kalau berbicara terkait dengan konsep sendiri, kan banyak nih ya sekarang kalau kita datang ke coffee shop, bisa dibilang seperti itu? Ya, tempat boleh. Kopi ini sekarang namanya coffee shop. Gue sedikit buka ya. Ada yang salah kaprah pada lingkup masyarakat pada umumnya saat ini antara coffee shop dengan cafe. Nah, coba dijelaskan. Jadi coffee shop itu lebih kepada jualannya hanya snack dan kopi. Coffee shop. Dan kopi, mungkin ada tehnya dan itu masih aman lah ya, karena tergantung pada tempat. Tapi kalau cafe hitungannya adalah macam-macam, sampai makanan, minuman ada, makanan berat ya. Tapi kalau di coffee shop itu nggak ada. Jadi makanya ketika ada yang datang ke tempat kopi, ya nggak ada makanan beratnya, cuma ada misalkan roti-roti bule gitu, yang susah disebut namanya gitu. Ya itu singkong goreng.
itu baru namanya coffee shop. Tapi kalau misalnya udah ada yang namanya makanan berat, ya itu kafe. Oke, ya. Jadi coffee shop itu ya jualannya snack dan minumannya gitu. Kopi yang pada umumnya lebih jelas. Oke. Nah, kita lanjut nih, Bung. Di Indonesia ini ada berapa banyak jenis kopi? Nah, kira-kira menurut Bung Rasta, kopi mana yang banyak diminati masyarakat lokal bahkan sampai internasional? Oke, untuk kita ini kan keempat ya terbesar di dunia sebagai produsen kopi. Oke. Nah, untuk kopi ini sebetulnya masalah jenis itu udah mulai banyak ya saat ini ya. Ada lagi yang terbaru lagi yang memang itu kopi yang udah lama sempat dikatakan punah, tapi ternyata ada lagi pengembangannya dan ditemukan lagi. Nah, saat ini di Indonesia dikenal ada empat, sebenarnya udah jadi 3. Pertama adalah Arabica, yang kedua Robusta, yang ketiga Excelsa, dan yang keempat itu Liberica. Woi. Ya. Yang kelima salsa, bukan itu tarian. Itu saus. Saus. Oke, itu sasa ya. Oke, tapi untuk Liberica ini karena masih dalam termasuk di termasuk di apa itu kalau dalam bahasa biologinya itu gue lupa. Cloning bukan cloning, masih satu jenis dengan spesies lah. Oh, spesies. Masih satu spesies dengan Excelsa, jadinya dikategorikan jadi 3 dulu. 3 itu berarti Arabica, Robusta, dan Excelsa. Robusta, Excelsa. Ya. Oke. Dan mayoritas masyarakat Indonesia nih? Kalau yang gue lihat sih saat-saat ini masih di Robusta ya, karena secara turun-temurun masyarakat masih tahu bahwa kopi itu pahit. Memang kopi pahit kan? Enggak. Oke. Ada flavor. Yang cita rasa murni itu. Yes. Jadi gini, di lidah orang kita menurut gue, asumsi ya jadinya ya, asumsi gue adalah di luar dari rasa indera perasa kita kayak asam, manis, asin dan pahit. Semuanya dibilang pahit. Di luar dari rasa itu. Jadi di luar dari asam, manis, dan asin. Itu semua dibilang pahit. Contoh kayak coklat. Coklat rasanya apa? Banyakan manisnya. Yes, manis karena sudah dikasih gula. Coklat itu rasanya pahit. Ya, tapi ada pahit coklat. Yes. Teh juga. Rasanya seperti apa. Nah, seperti itu aja. Tapi mayoritas di kita untuk lingkup orang kita itu bilangnya di luar dari 3 rasa itu dibilangnya semuanya pahit. Makanya harus manis. Kasih gula. Kasih rasa lain-lainnya. Nah itu kalau masyarakat ya lokal lah. Lokal kita. Kalau internasional yang mungkin sering ke Indonesia bahkan mungkin Robusta juga masih dan Arabica juga masih. Beberapa wilayah di Indonesia. Dan perkembangan saat ini kan semakin signifikan bagus ya, meningkat walaupun katanya panen tahun ini agak sedikit menurun ya di beberapa tempat pertanian. Nah mungkin ada Sobat Jokpro yang bertanya-tanya nih, tanaman kopi ini tumbuhnya di dataran apa gitu, Bung? Di jalur Katulistiwa. Di wilayah yang dilewati Katulistiwa atau kita bisa dibilang sebagai coffee belt. Nah, dan itu kopinya enak-enak? Mayoritas. Siap. Nah, Bung, lo kan pecinta kopi. Gue gak bisa bilang kopi gak enak. Karena nanti gue milih. Oh gitu ya? Iya. Siap. Gue gak boleh jadi pemilik. Jadi semua kopi enak? Semua kopi enak. Kecuali kopi yang udah dikasih gula. Nggak tahu deh. Takut nyenggol sebelah ya? Takut deh gue kalau udah ngomong begitu. Nah, lo kan nih pecinta kopi ya, bro. Teknik untuk meracik kopi biar bisa menghasilkan rasa yang nikmat menurut Bung Rasta ini gimana? Oke, ini ngomongin nikmat ya. Nikmat. Ketika kita berbicara nikmat ini terlalu luas. Karena endingnya kita akan bicara kepada selera. Benar. Kalau buat gua nikmat, tapi kalau buat lu nggak nikmat? Ya, bisa juga sih. Yes. Tapi lebih kepada umumnya aja, cara membuat kopi supaya apa ya? Bahasanya gimana ya? Agak sulit gua. Supaya bisa dirasakan lah ya. Ya, bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Kita ambil standarnya aja deh. Kita ambil standarnya. Jadi bikin aja kopi tubruk. Tapi dengan bikin aja kopi tubruk dengan takaran yang berbeda. Misalkan ada 3 gelas. Nah, ini pakailah kalau misalkan nggak pakai gram-graman 2 sendok teh. Sendok teh ya, oke. 2 sendok teh masukin di situ. Yang ini cuma 1 sendok teh. Yang terakhir pakai 3 sendok teh. Misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan di pakai gram punya scale timbangan itu mungkin 8 10 12 gram. Okay. Nah, tinggal di testing nih. Enakan yang mana, nyaman yang mana untuk si orang itu. Nah, kalau misalkan bicara ke nikmat sih buat gua selera balik lagi. Kembali ke selera orang. Belum tentu karena nikmat buat gua belum tentu nikmat buat mereka atau siapapun itu. Oh, gitu ya. Gua baru tahu juga tuh caranya tuh. Nah, jadi bikin tubruk aja. Kenapa tubruk? Karena kopi tubruk merupakan salah satu kopi yang dijadikan sebagai testing kopi yang secara internasional. Secara internasional ini dijadikan sebagai kayak cupping lah kita bilangnya. Okay. Cup testing. Nah, jadi pakainya kopi tubruk. Secara internasional udah diakui ini. Udah memang standarnya internasional. Oke. Jadi kita tinggal icip-icip, hirup aromanya dari si kopi itu, dari aroma keringnya, belum dituang air kan, masih bubuk. Kita hirup, wah aromanya enak nih. Nah di situ sebetulnya yang kurang dari orang adalah mengidentifikasi. Oke. Jadi cuma, wah enak nih. Tapi enaknya ini sebetulnya kita bisa runutkan kemana nih secara spesifik. Oh enaknya ini, ini kayak aroma-aroma daun jeruk nih. Ini kayak aroma-aroma pisang nih. Coklat banget ini, teh banget. Nah itu bisa seperti itu sebetulnya. Kalau dari aroma. Iya yang tadi gue bilang. Oke. Seperti itu. Nah, gimana pendapat lu, Bung, sebagai pecinta kopi murni dengan kopi yang kekinian? Waduh, berat nih. Oke, jadi ini jebakan ini ya. Obrolan kita tadi ini gue dibikin jebakan ya. Oke. Nah, kan ini perspektif dari lu iya. pecinta kopi yang ini murni perspektif. ya. Balik lagi perspektif dan Nggak salah. Buat gue malah gue berterima kasih. Oke. Serius, gue jujur gue berterima kasih kepada teman-teman yang memang bermain di atau memang yang memperkenalkan kopi susu. Sebenarnya kopi susu udah lama, tapi saat ini orang lebih mengenal kopi karena kopi susu. Oke. Ya. Jembatan, buat gue sih ada orang mengenal kopi itu sebagai jembatannya. Untuk kita bisa, misalkan lu baru datang ke tempat gue lu minta kopi susu, ya gue kan kasih kopi susu. Terus lu suka di tempat ini, gue kasih lagi kopi susu sesuai dengan apa yang orderan lu, karena lu sukanya di situ. Tapi lama-lama kita kan kenal, udah lama, lu biasa datang. Waktunya adalah si barista ini untuk cobain deh, gue baru bikin V60 nih. Oh, ya. Seperti itu sih caranya, pelan-pelan. Tapi nggak bisa menutup kemungkinan kalau misalkan gue lebih suka kopi yang seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu kembali lagi ke selera. Nah nikmat yang tadi tuh. Benar. Gitu. Oke, siap. Nah, lu punya pengalaman nggak sih, Bro, terkait dengan budidaya tanaman kopi, terus dari tanaman sampai menghasilkan biji kopi yang berkualitas? Ada pengalaman di situ nggak? Nggak ada. Kalau gue lebih banyak ke teori, kalau nggak memang main ke tempat salah satu perkebunan. Dan itu juga kan kalau untuk itu sendiri, budidaya dan lain-lain itu sendiri butuh waktu ya. Karena kopi sendiri 3 tahun pertama dari kecil baru bisa menghasilkan biji kopi. Itu pun 3 tahun pertama itu baru bisa menghasilkan biji kopi yang istilahnya masih oke, kita testing lagi. Ada grade-grade-nya kan? Yes, banyak banget grade-nya. Grade A, grade B seperti itu, dan itu spesifikasinya ada juga. Nah, kalau yang diolah untuk kopi-kopi yang ya Bung nikmati itu lebih ke grade apa ya? Dan maksudnya ada comparison-nya nggak sih? Grade B sih mayoritas. Kenapa nggak grade A? Dan apa? Grade A ya tergantung dari pasar. Oke. Ya, karena sekarang grade B, grade A juga ada. Tergantung dari
pasarnya dan pembelinya. Oke, gue pengen yang agak murah misalkan dari kopinya, ya kasih yang biasa gitu. Tergantung dari permintaan aja. Oke. Siap. Nah, Bung, Indonesia ini memiliki peluang dalam pengembangan industri pengolahan kopi karena selain memiliki pasar yang besar, potensi bahan baku juga menjadi salah satu faktor pendukungnya. Bahkan untuk saat ini Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia, peringkat keempat ya. Karena meningkatnya kualitas kopi Indonesia, karena teknologi juga. Nah, pemerintahan saat ini mendukung anak muda untuk belajar membuat kopi bahkan sampai ada forumnya, benar ya? Nah, Jokowi minta dibuatkan, bahkan Pak Jokowi ini minta untuk ada fakultas kopi. Bagaimana nih pendapat lu sebagai senior? Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Kenapa? Karena pertama, kita ini industri kopi di Indonesia, kan Indonesia pernah jadi produsen pertama terbesar zaman VOC. Yes. Tapi ya karena Belanda udah kalah jadi ditinggalkan, ya udah akhirnya tumbuh liar aja biasa begitu. Dan sekarang ini perkembangan semakin baik dan ya perkembangan juga udah semakin meningkat banget untuk dari sektor pertaniannya. Dari cara proses pasca panennya banyak sekali yang udah mulai meningkat, dan peranan-peranan penting lainnya adalah tinggal di SDM-nya di kita di sini. Dan ketika dibilang ada fakultas, ya gue seneng sekali. Bahkan sebetulnya itu udah ada di Bogor kalau nggak salah. Oke. Di salah satu universitas di Bogor yang memang sudah mencanangkan itu. Dan buat gue sih itu positif. It's good. Bisa Great. menciptakan bibit-bibit. Excellent malah. Oke. Bisa menciptakan bibit-bibit ya. Iya, bibit-bibit yang mana? Bibit-bibit kopi. Oh, bibit-bibit. Yang mungkin nanti akan ada jenis-jenis baru kan kita nggak tahu ya. Nah, Bung, ada nggak masukan buat pemerintah untuk industri kopi? Dan menurut Bung sendiri, bagaimana pemerintah sekarang nih mendukung para pembisnis kopi? Jadi masukannya dulu buat pemerintah. Aduh, apa ya? Oke, jadi lebih kepada pemerintah sih lebih, kalau gue lihat sendiri pemerintah di Bogor sendiri ya, gue udah lihat sudah mendukung kayak dari UMKM-nya, lalu ke petaninya sendiri itu udah bagus banget. Dan masukan lainnya sih apa ya, lebih kepada memperlihatkan di ini aja, aware ke UMKM sih sebetulnya, karena UMKM sendiri kan banyak banget sekarang di Bogor, untuk yang nggak di Bogor juga ya, di beberapa tempat wilayah Indonesia ini yang mulai berkecimpung di dunia perkopian. Oke, lebih sih kampanye aja ke UMKM di kopinya, itu aja sih kalau gua. Oke. Dan memperhatikan kesejahteraan petani. Siap, mantap. Itu yang penting karena kita dapat bahan dari mereka. Hidup kopi Indonesia. Bung, pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup ngobar. Nah, kopi ini identik dengan filosofi. Oke. Jadi kalau gua ngeliat di reel sekarang Instagram tuh ada tinggalkan masa lalumu besti, seruput kopimu ya. Aduh. Nah, kopi juga terkenal dengan anak-anak senja. Waduh, siap. Gila. Boleh dong kasih kalimat-kalimat anak-anak senja atau dari Bung sendiri. Kudu beralay, kudu pakai alay nggak? Enggak dong. Oh, enggak ya. Filosofi kopi sendiri gimana? Kalau kopi itu ya jadilah kopi supaya bisa jujur. Oke. Kenapa? Karena kopi tubruk. Gimana ini? Kopi tubruk kan kopinya jujur, kopinya dibilang kopi jujur. Jadi jadilah seperti kopi supaya bisa jujur. Itu aja dulu. Oke, siap. Jadilah seperti kopi supaya bisa jadi jujur. Ya, jujur benar. Iya, jujur dulu deh. Itu dulu yang penting. Dan lo bisa merasakan kejujuran yang lainnya di kopi-kopi Indonesia, guys. Benar ya? Iya gitu. Kok jadinya agak ini ya, kaku ya gue ya. Oke, Bung, sebelum gue mengakhiri ngobar episode 18 hari ini thank you banget sudah mau hadir di studio Jokpro 2024. Nih, thank you banget nih buat gue kan? Iya, oleh-oleh buat di sini, buat semua. Kaskara. Yes. Jadi memang salah satu produk yang dibikin sendiri oleh Bung Rasta, dan ini juga ada sama Kaskara, tapi ini dalam bentuk air, ini dalam bentuk drip bag. Drip bag. Oke, happiness start from you. Anjay. Bener emang, bener. Dan kita tos dulu, bro. Cheers.
Gue mau nyeruput kopi dulu. Kurang kenceng. Oh, kurang kenceng. Kan harus kenceng banget katanya. Semprot ya. Lebih nyaring lu ya? Iya, salah. Gue harus belajar nyemprot nih. Oh iya, nyembur apa nyemprot? Dua-duanya kayak. Siap. Oke guys, itu tadi dia obrolan gua bersama Bung Rasta, dan mungkin bisa menginspirasi Sobat Jokpro dimanapun kalian berada. Dan tetap saksikan Ngobar di episode selanjutnya. Kita akan mengetahui ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan dari bintang tamu yang lainnya di Ngobar episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe di channel YouTube Jokpro 2024 dan sampai jumpa.